Selamat bergabung di channel Radiasi Positif, channel yang membahas berbagai tema sosial, dianalisa dari perspektif out of the box dari sudut pandang dimensi berbeda. Diharapkan akan menghadirkan pencerahan dan menjadi pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dengan Irveldi. Ini kebetulan hari ini siang ini nggak lama nih ketemu kawan lama. Nggak saya tiba-tiba mendadak di satu warkop di daerah Tebet nih. Tiba-tiba ketemu dengan Bang Anwar, itu teman lama saya dari Medan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ini 2 jam sebenarnya ngobrol di sini, ngobrol tentang dunia politik sama Bang Anwar ini. Cuman tadi spontan aja, habis ngobrol-ngobrol saya pikir, wah bagus juga nih kalau dijadiin konten untuk di video. Biasa deh yang namanya di warkop-warkop gini, dimanapun, pasti seperti orang-orang hebat semua nih, Mar. Dari tadi kita ngobrol, kita bicara politik, bicara agama, bicara apa. Dan biasa di namanya warkop dimanapun, yang kita bicarakan seakan-akan kita yang paling pinter. Di warkop ini di mana-mana pasti biasa. Di tempat inilah kita cuma bisa, mohon maaf, membodoh-bodohin presiden, membodoh-bodohin pemerintah, goblok-goblokin ya, cuma di warkop-warkop ini deh. Dan itu terjadi dimanapun. Ya itu sekadar lucu-lucuan aja buat anekdot. Oke, ini tadi obrolan kita panjang lebar, macam-macam. Ya salah satunya yang kita agak obrolin tadi soal, ya sekarang kan lagi marak itu, lagi pembicaraan tentang adanya undang-undang RUU HIP yang mengarah pelemahan Pancasila dan mencerminkan seakan-akan bangkitnya kembali PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi bikin orang dimanapun gelisah gitu, Bang Anwar. Yeah. Nah jadi kita mau bahas itu, tapi kita unik seperti saya bilang tadi, channel saya ini tidak membahas tentang apa yang menjadi materi itu, tapi kita membahas dari sudut pandang yang berbeda nih, Bang Anwar. Kehidupan hari-hari. Betul, betul. Oke, jadi intinya yang saya mau bicarakan ini, saya yakin kok rasanya tipis kemungkinan kalau yang namanya Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit kembali. Rasanya sih kita masih sepakat, penangkalnya masih banyak ya. Kita warga Indonesia, negara bangsa Indonesia masih kuat bersatu untuk menangkal yang namanya Partai Komunis Indonesia. Kita bukan bahas itu kok. Iya, kita bukan membahas itunya. Oke, kita membahas memandang sisi lain dari soal komunis. Arti PKI dan komunis. Betul, betul. Jadi yang saya bahas adalah seperti saya bilang tadi, mungkin kalau partainya mungkin sulit untuk berkembang, pasti. Ya saya pede lah ya, cukup confidence bahwa ya berbagai pihak pasti akan menjadi penangkal lah untuk berkembangnya PKI, penghambat. Nah cuma yang saya tangkap adalah begini, Partai Komunis Indonesia mungkin sulit untuk berkembang, Bang. Oke, tetapi kalau kita jujur, kelakuan masyarakat Indonesia ini tiap hari-hari gayanya itu seperti komunis. Itu Bang, yang dibilang orang itu sering buat jargon-jargon, asal kita buat kesalahan sedikit-sedikit kayak PKI loh. Komunis loh. Komunis loh. Itu kadang-kadang sering buat bahan untuk lawak, untuk apa. Iya, betul. Itu yang memang sebenarnya sehari-hari banyak di lingkungan kita itu banyak. Iya. Hanya orang ya nggak mau pusing atau memang tidak mau peduli sih lah. Nggak bisa kita ini tuh apa? Nggak bisa kita pungkiri itu udah pasti kejadian sehari-hari. Iya. Nah jadi yang saya mau bahas itu, Bang. Jadi artinya mungkin partainya sih jauh dari panggung api untuk berkembang gitu ya. Tetapi kelakuan kita hari-hari, bak komunis. Jadi komunis itu saya jadikan anekdot gitu. Kelakuan busuk kita, buruk kita, munafik lah segala macam, itu kita anggap komunis. Rasanya kelakuan masyarakat Indonesia, mohon maaf, umumnya mencerminkan seperti komunis. Ya saya ambil contoh aja, singkat aja. Mungkin kita anggaplah kalau kita ambil sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti identik dengan agama. Iya. Rasanya seluruh rakyat Indonesia ini beragama. Iya, betul. Tapi saya mau tanya, rajin nggak mereka melakukan hal yang dilakukan oleh agama? Banyak yang enggak. Komunis nggak itu? Gitu. Jawabannya itu urusan individu, gitu ya. Individu. Nah, cuman menurut saya itu ya bak seorang komunis itu kan. Iya. Ya, lebih komunis dari komunis. Komunis nyata-nyata jelas-jelas. Ini enggak. Kita mengatakan kita berketuhanan,
Tapi Jadi kemunafikan tadi itu. Ya. kemunafikan gitu loh. Jadi artinya saya bukan membahas tentang PKI-nya, tapi kita mengintrospeksi diri. Hari-hari kita udah bertingkah bak komunis. Oh iya, bahkan Iya. melakukan melebihi dari. Betul. Ada yang tingkah laku kalau komunis mungkin istilahnya tidak sekejam seperti binatang, malah kita seperti lebih dari komunis, sebagai binatang. Iya. Nah, Itu yang bahaya. sesuai dengan kita tadi jargon komunis itu kita arahkan kepada kemunafikan yang kita lakukan gitu loh. Ya. Jadi komunis itu sebuah paham ideologi, tetapi itu kita jadikan seperti sebutan bagi orang-orang yang bertindak munafik. Nah, sering kita lihat misalnya teman kita ya berkhianat atau bandel atau munafik itu komunis kalau Itu komunis tadi loh. awal saya bilang. Nah, artinya berarti kalau kita aminilah kalimat komunis tersebut, nah berarti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Partainya tidak berkembang, tapi kelakuannya. Nah itu dia. Ya kita gini ya sekarang. Saya kasih tadi contoh tadi soal agama. Saya kasih contoh simpel aja bang. Berapa banyak sih kita yakin nih teman-teman kita semua yang pedagang-pedagang jual barang KW, jual barang-barang imitasi palsu. Ya, ya. Oh banyak bang. Banyak bang, yang pedagang banyak, yang beli juga banyak. Teman-teman kita kalau mau beli murah pasti nanya, ada barang KW nggak? Gue beli barang KW aja. Nah pertanyaan kita kalau jujur komunis nggak tuh? Komunis. Kan mengambil hak orang itu. Membajak barang orang. Orang yang punya hak sebenarnya atas merek tersebut atau tidak dapat apa-apa, orang berjual di atas penderitaan orang. Yang fatalnya bang, ini fakta saya jalan-jalan di mana-mana. Ya mungkin ada satu pertokoan, jualnya isi barang KW semua. Banyak tuh pertokoan isi barang KW semua. Ya. Begitu sholat Jumat, gedung itu sepi bang pada sholat Jumat semua. Lah lu jual barang KW tapi sholat Jumat. Iya. Itu komunis versi saya bang. Ya kan? Bikin bingung malaikat itu bang. Bikin bingung malaikat itu. Ya kan? Dia mau dicatat sebagai amal, tapi kerjaan hari-hari jual barang KW. Mungkin ada prinsip dia daripada gue nggak sama sekali mau berbuat baik. Ya itu deh ya kan. Ini separuh bani, separuh Iya, kali padahal ini berbuat baik belum tentu dicatat sebagai amal. Ya kan gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini yang saya bahas adalah, makanya saya bilang tadi channel kita ini unik bang. Kita membahas mungkin sekarang lagi ramai tentang PKI, tentang undang-undang PKI. Kita bukan bahas itunya. Kita membahas jauh lebih luas. Inilah channel out of the box. Makanya logikanya. betul, logikanya itu gitu. Jadi saya lebih suka berintrospeksi ke dalam. Saya percaya kok, sangat percaya. Oh, jauh panggang dari api lah Partai Komunis Indonesia Ya itu. mungkin ya kalau bicara itu karena dulu itu kejadian reputasi mereka yang buruk. Betul. Itu kan. Iya. Jadi makanya terjadilah seperti jargon identik kalau kita jelek karena dulu partai itu reputasinya di mata di Indonesia itu jelek. Ya. Jadi kelakuan yang jelek itu Ya diidentikan lah dengan komunis. itu dia. Nah, itu dia. Nah, memang sebenarnya banyak kelakuan yang Iya banyak, gitu loh. Jadi sekarang mau jujur aja gitu. Kalau bentuknya secara resmi Partai Komunis Indonesia, saya percaya jauh panggang dari api, berat lah untuk berdiri. Nah, cuman saya berkaca dalam hal lain. Kita introspeksi bareng. Kelakuan kita sama nggak sih seperti mereka? Iya. Itu tadi saya contohin malah tadi. bisa melebihi kadang-kadang. Oh iya. Saya bilang Iya. seperti binatang. Ini kalau boleh saya ini, mohon maaf nih kalau barangkali ada orang pemerintah yang mendengarkan ini. Sekarang lagi musimnya media sosial kan, saling balas tweet, Ya, ya, sosial media. menteri ini sama tokoh ini balas-balasan tweet. Saya pikir itu kelakuan kayak anak-anak banget gitu. Kalau kita masih lumayan gitu ABG. Masa antara menteri balas-balasan tweet gitu loh. Mungkin gini bang. Itu Maaf nih bang. Ya. Zaman dulu belum ada HP bang, waktu dia kecil. Ya jadi norak mungkin barangkali itu kan. Nah, itu ya itulah komunis tadi. Begitu. Iya. Ya itu kan tadi kita identikan gitu hal-hal yang nggak pantas. Ya. Kan saya sering baca tuh bang, Twitter menteri ini balas Ya. balas tweet. WhatsApp Saya ini. sebagai orang di pihak yang lain itu sebagai anggaplah penonton, ini nggak pantas banget sih. Penggede pejabat kelakuannya kok ini. Kalau memang mau bertengkar, ya berdebat aja berdua tanpa orang lain tahu, publik tahu. Kalau media sosial kan publik tahu. Ya kan? Nah, jadi saya berpikir, ini orang pintar, intelek, kok kelakuannya begitu? Kan aneh. Kalau orang bodoh kayak kita kelakuan kayak gitu, orang nggak ambil pusing. Dan nggak orang terkenal besar, lagi. iya, ini orang besar kelakuan seperti itu. Nggak terkenal lagi. Iya, dalam hati saya, ini komunis nih kelakuan ini kayak gini nih. Memang dia bukan partai komunis, tapi kelakuannya komunis. Nah, jadi ini yang mau saya bahas. Dalam hal ini, intinya adalah kita tidak membahas soal PKI. Saya ulang lagi tadi, saya percaya banget ya, susah lah untuk berkembang PKI itu. Tapi kalau kita berkaca hari-hari Ya, kelakuan susahnya kita. itu ya memang karena ada reputasi yang sangat mendarah daging di masyarakat Indonesia. Ya. Itu yang membuat
kita itu jadi Aku cut dulu. Ini kita nanti nyambung dulu, minum dulu Bang ya, pesan minum dulu ya. Oke, kita sambung lagi ini. Tadi Bang Anwar kehausan pengen minum. Gara-gara berapi-api membicarakan. Oke. Ah, jadi itu. Artinya saya menggugah seluruh rakyat Indonesia, bangsa kita ini. Memang kita nggak komunis, tapi kelakuan kita mencerminkan seorang komunis. Komunis itu memang bukan pahamnya, bukan ideologinya, tapi kelakuan kita gitu. Ya. Kelakuan yang paling nomor satu, paling bejat menurut saya itu adalah kemunafikan. Kemunafikan. Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang saya jadikan sebuah anekdot lah kira-kira. Kemunafikan itu adalah kelakuan komunis. Nah, itu dia kira-kira. Itu maksud saya Bang. Jadi kita nggak ngebahas seorang partai. Nah, kita nggak bahas mereka lebih pintar. Ya, mereka lebih pintar pada kita. Tapi kita berkaca dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, bahwa kelakuan kita, bangsa kita banyak hal. Kalau mau dirunut urusannya. Tadi saya cuma urusan tadi soal pedagang menjual barang KW. Ya. Banyak di jalan-jalan itu kira-kira. Juga istilahnya ada sebagian yang sosialnya bagus, tapi karena cara pandang mereka berbeda-beda. Ada juga di jalan itu yang seperti melebihi komunis. Contoh, ini contoh saya contohkan. Saya biasa di jalanan, sehari-hari saya di jalanan. Kita menghalingin orang aja, nggak ngerti saya. Apa urusannya dia kalau ngelakson zaman dulu tuh nggak ada yang panjang. Betul. Seperti klakson kapal. Nah, itu namanya ego dan munafik. Iya, betul. Ya, kan dia doang yang punya jalan, yang berhak. Iya, betul. Itu udah kelakuan yang boleh dibilang tidak memasyarakat, kembali lagi ke Pancasila nanti. Iya. Gitu, keadilan sosialnya mana? Ya, nah itulah. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi itulah contoh. Kalau kita mau contoh dong. Kalau kita mau kasih daftar listingnya, contohnya bisa sampai besok pagi nggak selesai nih Bang. Artinya segitu. Nonton kecewa. Nah, sebagaimana kita tahu kalau di lampu merah atau di mana kita berhenti, jelas kita berhenti di klakson ini. Nah, itu ya seperti itu deh kira-kira. Jadi ada 1001 tingkah kita. Wah, macam-macam. Iya, macam-macam gitu loh. Itu yang saya alami, sering saya alami itu. Itu karena ya ruang lingkup saya sering di jalanan itu. Hampir setiap hari saya melihat ini orang manusia kayak apa ya? Kalau dibilang karena reputasi tadi berdasarkan reputasi PKI tadi, jadi orang menyebut PKI ya dengan kelakuan hal yang buruk. Iya. Nah itu kan udah mengganggu hak asasi manusia yang lain. Betul. Itulah yang saya beranggapan, aduh, nanti orang lain udah kayak PKI loh, repot. Iya, itu dia. Jadi julukannya ke sana. Iya. Jadi julukan mencaci orang lah gitu kan. Iya. Nah itu loh. Artinya bukan soal pencaciannya, artinya kita sadar diri kelakuan kita itu memang betul-betul nggak beda jauh, partainya aja yang nggak ada gitu, cuma kelakuannya sama gitu loh. Nah sekarang ya itu tadi berbagai contoh yang kita tadi sambil iseng ngobrol ya tentang bagaimana orang ngaku Tuhan tapi kelakuannya nggak seperti beragama, ya, berdagang banyak jual barang-barang palsu, katanya berdagang barang palsu tapi giliran waktunya sholat Jumat kan bingung tuh munafik apa gitu loh, nah, gitu loh. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya itu yang lebih mengerikan daripada PKI. Karena kenapa? Kalau PKI itu kita bisa awasi, kita bisa waspada. Kelihatan. Tapi kalau yang kayak munafik ini enggak, teman kita sendiri nih yang kagak ketahuan nih, terselubung ya. Kelihatan baik hati begitu bisnis bareng nyalip. Ya konotasi munafik itu kan di depan iya, di belakang kagak. Betul. Beda. Nah itu di belakang depan kita masih jadi halus. Ya, nah jadi itulah. Oke Bang, mungkin udah mau maghrib nanti daripada kita jadi komunis nih. Nggak maghrib ya kan. Kita bilangin orang komunis, kita komunis nih kan. Oke, nah jadi intinya ya buat para teman-teman ini cuma ngobrolan santai kebetulan Rian nih makanya di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tebet ini spontan aja tadi 2 jam ngobrol mengenai politik segala macam. Saya pikir waduh enak juga nih tiba-tiba kebetulan saya bawa kamera, bawa alat lengkap ya udah saya ambil video aja dan kita memang lagi ngebicarain tentang soal komunis dan kebetulan kami sedikit pemahaman bahwa kita lebih suka berkaca kepada introspeksi. Ya, kita tidak peduli tentang partai komunis selama kita memang ya kita yakin kita dengan memang hari-hari kita juga hidup dengan baik ya rasanya sih jauh lah untuk partai komunis. Cuma itu tadi saya bilang yang lebih menakutkan adalah kelakuan kita yang hari-hari seperti komunis. Nah, karena itulah keributan di antara kita, persoalan-persoalan di antara kita itu penyebabnya itu. Penyebabnya karena kita ala komunis gaya kayak itu kita hari-hari.
Oke, gitu aja Bang. Ya, Ya. terima kasih banget. Ya, sama-sama nih. Nanti kita habis maghrib kita ngobrol lagi tentang hal yang lain lagi. Pokoknya kita bicara sesuatu tema yang lagi rame, tapi kita memandangnya dari sudut yang berbeda. Out of the box. Oke, gitu aja teman-teman semua. Tolong disikapi dengan bijak. Bicara ini kita bicara santai, tapi ada benang merah yang penting di dalamnya yang menjadi bahan evaluasi kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.